Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS pemrograman web dengan judul Sistem Kasir Toko Buku Berbasis Web. Di sini kelompok kami ada yang pertama ada saya sendiri dan Waribima Hamam. Yang kedua ada Dwi Salsabila dan yang ketiga ada Makrus Fahrul Muharram. Yang pertama ada latar belakang perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang seperti seperti pencatatan penjualan dan stok buku sehingga menimbulkan permasalahan berupa kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan serta sulitnya memantau kondisi usaha secara menyeluruh. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem kasir toko buku berbasis transaksi jualan dan laporan pendapatan secara terintegrasi. Sistem ini dilengkapi dengan fitur login menggunakan username dan password untuk meningkatkan keamanan dan membatasi hak akses pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, analisis fitur. Yang pertama, fitur login. Halaman login ini digunakan sebagai gerbang awal untuk mengakses sistem. Pengguna diwajibkan memasukkan username dan password yang valid. Yang kedua, dashboard. Halaman ini menampilkan total pelanggan, total buku, total pendapatan, dan menampilkan jumlah transaksi penjualan. Yang ketiga, data admin. Digunakan untuk mengelola akun administrator yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Admin dapat melakukan penambahan data admin baru, mengubah data admin, dan menghapus data admin. Fitur ini bertujuan untuk menjaga keamanan sistem dan mengatur siapa saja yang berhak mengelola aplikasi kasir toko buku. Yang keempat, data pelanggan. Ini digunakan untuk mengelola database pelanggan toko buku. Informasi yang dikelola seperti nama pelanggan, email, nomor handphone, dan jenis kelamin. Yang kelima, data buku digunakan untuk mengelola inventaris buku yang tersedia di toko. Informasi buku yang disimpan antara lain kode buku, nama buku, jumlah buku, harga kulaan, dan harga jual. Yang keenam, data kulaan ini digunakan untuk mencatat riwayat pembelian stok buku dari pemasok. Data yang dikelola seperti kode kulaan, jumlah item, total biaya kulaan, dan tanggal kulaan. Setiap data kulaan akan menambah stok buku secara otomatis ke sistem. Selanjutnya, struktur tabel database. Yang pertama, tabel admin. Ini digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem yang berperan sebagai admin atau kasir. Terdapat ID admin, nama, username, password. Yang kedua, tabel buku. Ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai buku yang dijual di toko. Terdapat ID buku, kode buku, nama buku, stok buku, harga kula, harga jual, dan gambar. Yang ketiga, tabel pelanggan digunakan untuk menyimpan data pelanggan dan mencatat transaksi penjualan berdasarkan pelanggan. Terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, email, jenis kelamin, dan nomor handphone. Yang keempat, tabel kulaan ini digunakan untuk menyimpan data transaksi pembelian stok buku dari pemasok atau supplier. Terdapat ID kulaan, KD kulaan, jumlah kulaan, total, dan tanggal. Yang kelima, tabel detail kulaan digunakan untuk menyimpan rincian buku yang dibeli saat proses kulaan. Ini terdapat dari KD kulaan, KD buku, jumlah, dan total. Yang keenam, tabel detail penjualan ini digunakan untuk menyimpan rincian buku yang dijual dalam setiap transaksi penjualan.
terdapat ID terdapat ID detail, kode jual, kode buku, jumlah dan subtotal. Yang terakhir, tabel penjualan ini digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan buku secara umum. Terdapat ID penjualan, kode jual, kode pelanggan, tanggal, jumlah jual, total, bayar dan kembali. Oke, apakah sudah terlihat tampilannya? Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan untuk tampilan login. Yang pertama yaitu username akan memasukkan user dan juga passwordnya. Saya akan masukkan user dan password saya. Kemudian akan masuk ke tampilan dashboard. Di sini saya sebagai admin, di mana saya dapat mengakses beberapa fitur. Yang pertama yaitu data admin. Di sini ada beberapa admin, yaitu dari Bima dan Gaisa. Kemudian data pelanggan. Saya juga dapat melihat siapa saja pelanggan yang mengakses dari website. Kemudian data buku. Buku apa saja sudah masuk ke inventaris dari toko. Di sini bisa menambahkan, kemudian bisa mengedit dan mendelete seperti di CRUD. Kemudian untuk kulakan, ini ada sistem kulakan juga, di mana ada jumlah item, kemudian tanggal dan aksinya. Kemudian ada tampilan penjualan. Di sini ada tampilan penjualan pada pelanggan, kemudian tanggal, jumlah item, total, dan bayar. Oke. Sekarang saya akan mendemokan untuk sistem penjualannya. Melakukan transaksi baru. Kita pilih tangan, pilih buku, kita ambil matematika cuma satu. Kita bisa nambahkan tambah buku baru. Dua. Oke, misal tidak jadi, ada fitur hapus. Untuk menghapus buku yang tidak jadi, kita langsung masukkan jumlah nominal. Rp10.000 bisa masuk ke kita masuk. Kemudian ke database-nya juga kita sebentar. Oke, ini adalah tampilan database dari database kasir. Yang pertama yaitu ada admin. Di sini ada beberapa tabel, yaitu ID, nama, username, dan password. Yang dimana setiap tabel bisa melakukan delete dan juga edit. Kemudian pada buku juga ada beberapa tabel, yaitu ID buku, KD buku, nama buku, stok, harga, harga jual, dan gambar. Kemudian pada detail tabel kulakan ada beberapa tabel juga. Yang pertama ID, kemudian kode kulakan, kemudian kode buku, jumlah, dan total. Kemudian pada kolom penjualan juga ada beberapa tabel. Yang pertama yaitu ID detail, kemudian kode jual, kode buku, jumlah, dan subtotal. Kemudian pada kulakan juga ada beberapa tabel seperti ID kulakan, kode kulakan, jumlah kulakan, total, dan tanggal. Kemudian pada penjualan juga ada beberapa tabel,
ID penjualan, KD penjualan, ID pelanggan, kemudian tanggal, jumlah jual, total, bayar, dan kembali. Untuk bagian pelanggan juga ada beberapa tabel, yaitu ID pelanggan, nama, email, jenis kelamin, dan nomor HP. Semua yang ada di database sudah sesuai dengan yang ada di fitur dan juga pada laporan akhir. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan menjelaskan kode-kode dari implementasi sistem dari web kita. Yang pertama ada koneksi PHP. Kode di atas digunakan untuk melakukan koneksi ke database MySQL bernama db underscore buku menggunakan fungsi MySQL underscore. Parameter yang digunakan adalah localhost sebagai server, root sebagai username tanpa password, dan db underscore buku sebagai nama database. Jika koneksi gagal, program akan dihentikan dan menampilkan pesan kesalahan menggunakan fungsi die dan MySQL connect error. Yang kedua ada login dan logout. Yang aksi login. Kode di atas berfungsi untuk memproses login admin pada sistem kasir toko buku. Program diawali dengan session start dan untuk menyimpan data login pengguna dan memanggil file koneksi ke PHP agar aplikasi hubung ke database. Data username dan password diambil dari form login menggunakan metode post dan divalidasi agar tidak kosong. Yang kedua, logout. Kode di atas digunakan untuk proses logout pada sistem. Fungsi session start digunakan untuk memulai sesi yang sedang aktif. Kemudian session destroy berfungsi untuk menghapus seluruh data sesi sehingga status login pengguna diakhiri. Setelah itu, pengguna diarahkan kembali ke halaman login. PHP menggunakan fungsi header dan exit digunakan untuk menghentikan eksekusi program. Yang ketiga, atau beranda. Kode di atas berfungsi sebagai antarmuka autentikasi pengguna pada aplikasi kasir toko buku. Halaman dibuat menggunakan HTML dan Tailwind CSS untuk menggunakan form login, mengirimkan data username dan password underscore login PHP menggunakan metode post untuk diverifikasi. Jika data valid, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Yang keempat, ada data buku. Yang pertama, buku berfungsi halaman pengelolaan data buku pada aplikasi kasir toko buku. Halaman ini digunakan untuk menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data buku yang tersimpan di database. Digunakan untuk memanggil template, header, dan footer sehingga struktur halaman konsisten dan kode lebih rapi. Selanjutnya digunakan untuk menampilkan judul halaman dan tombol tambah buku mengarah ke form input data buku baru. Soalnya digunakan untuk mengambil seluruh data buku dari tabel buku, kemudian diurutkan berdasarkan nama buku dan untuk mengecek apakah data buku tersedia atau tidak. Selanjutnya, perulangan ini digunakan untuk menampilkan setiap data buku ke dalam tabel HTML. Digunakan untuk memberi tanda visual stok buku kurang 10 warna merah. Stok menipis, sementara stok lebih 10 warna hijau, yaitu yang artinya stok aman. Fungsi rupiah digunakan untuk mengubah angka menjadi format mata uang rupiah agar lebih mudah dibaca. Selanjutnya digunakan untuk edit buku dan menghapus buku. Yang kedua ada tambah buku.php, berfungsi halaman input data buku baru pada aplikasi kasir toko buku. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data buku ke dalam database yang lengkap dengan informasi harga dan gambar buku.
digunakan untuk memanggil template header dan footer sehingga struktur halaman konsisten dan kode lebih rapi. Dan ini untuk menampilkan judul halaman dan deskripsi singkat untuk pengguna. Selanjutnya menggunakan metode post untuk keamanan dan multipart atau form data diperlukan untuk upload gambar. Yang membuat kode buku secara otomatis agar unik. Digunakan untuk memasukkan nama buku dan wajib diisi. Selanjutnya stok awal di set 0 secara otomatis karena stok akan bertambah melalui proses. Selanjutnya juga digunakan untuk memasukkan harga dengan format rupiah otomatis menggunakan JavaScript. Digunakan untuk mengunggah gambar sampul buku dengan preview sebelum disimpan. Pada di atas digunakan mengubah angka menjadi format ribuan rupiah saat diketik. Digunakan menampilkan preview gambar buku sebelum disimpan. Kode di atas dijalankan saat tombol tambah buku ditekan. Kemudian di bawahnya digunakan untuk menyimpan data buku baru ke tabel buku. Dan yang terakhir menampilkan notifikasi dan mengalihkan ke halaman data buku. Yang kelima ada transaksi penjualan.php berfungsi halaman ini untuk menampilkan dan mengelola data buku. Halaman ini menampilkan daftar transaksi yang telah dilakukan lengkap dengan informasi pelanggan, total pembayaran, dan aksi pengelolaan data. Set digunakan untuk menampilkan notifikasi sukses menggunakan tos setelah suatu proses berhasil dilakukan. Kemudian selanjutnya kode ini menampilkan judul halaman dan tombol untuk menambah transaksi penjualan baru. Kemudian query ini digunakan untuk mengambil seluruh data dari tabel penjualan, menggabungkan data pelanggan dari tabel DP pelanggan, mengurutkan transaksi berdasarkan tanggal terbaru. While ulangan ini menampilkan setiap transaksi penjualan ke dalam tabel HTML. Selanjutnya, mengubah format tanggal agar mudah dibaca dan mengubah angka menjadi format mata uang rupiah. Kemudian PAPL menampilkan pesan jika belum ada transaksi penjualan. Yang kedua ada detail penjualan. Include header digunakan mengambil kode penjualan dari email dan jika error jika perangkat tidak ada. DT buku mengambil harga jual dan stok buku dari database dan disimpan dalam array buku. Kemudian di atas mengecek apakah buku ada dan stok cukup, dan jika tidak proses dihentikan. Selanjutnya insert menyimpan data buku yang dibeli ke tabel detail penjualan. SQL mengurangi stok buku sesuai jumlah yang dibeli. Kemudian menghitung ulang total item, total harga, dan langsung memperbarui tabel berjalan. Set post dijalankan saat tombol penyimpanan transaksi ditekan. Bayar format rupiah dan mengubah tanggal murni. Bayar digunakan menjaga pembayaran kurang. Selanjutnya menyimpan uang bayar dan kembalian ke database digunakan transaksi. Ini jika kode penjualan tidak valid bisa dikembalikan. Yang keenam ada database. Database MySQL atau MariaDB yang dibuat lewat PHP MyAdmin digunakan untuk menyimpan dan menggunakan struktur tabel dan data aplikasi penjualan buku. Tabel admin, tabel buku, yang ketiga tabel detail kulakan, yang keempat tabel detail penjualan, yang
kelima ada tabel kulakan, dan yang terakhir ada tabel penjualan. Yang terakhir ada tabel PB_penjualan pelanggan. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang tugas proyek toko kasir kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.